Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan simfoni bising di atas atap seng rumah kami. Aku baru saja selesai menata meja makan, menyalakan lilin aromaterapi kesukaan Rian, dan menyiapkan sepiring pasta aglio olio hangat. Hari ini adalah hari kepulangannya dari dinas luar kota selama 3 hari. Aku merindukannya. Namun saat suara kunci diputar dan pintu depan terbuka, bukan hanya aroma parfum maskulin Rian yang masuk ke dalam rumah. Ada aroma bunga lili yang menyengat, aroma yang terasa sangat asing sekaligus sangat kukenal dari masa lalu yang terkubur. Rian melangkah masuk, wajahnya tampak lelah namun tegang. Di belakangnya berdiri seorang wanita dengan mantel parit berwarna krem yang basah kuyup. Rambut panjangnya yang kecoklatan berantakan, dan matanya sembab, seolah-olah dia baru saja melewati badai yang lebih hebat dari hujan di luar sana. Wanita itu adalah Maya, mantan kekasih Rian yang namanya selalu muncul dalam cerita-cerita persahabatan abadi yang sering Rian banggakan. "Hana, maaf aku tidak sempat menelepon. Ponselku mati di jalan." Rian berbicara dengan cepat, nada suaranya seolah sedang mencoba mendahului protes yang belum sempat ku keluarkan. Maya sedang dalam masalah besar. Apartemennya disegel karena kasus hukum yang melibatkan mantan suaminya. Dia tidak punya tempat tujuan Al, semua rekeningnya dibekukan. Aku berdiri mematung di dekat meja makan. "Dan kamu membawanya ke sini, Rian, malam ini?" "Hana, tolonglah." Rian mendekat, memegang bahuku dengan tatapan memohon yang membuatku merasa seperti orang jahat jika aku menolak. Dia sahabatku jauh sebelum dia jadi mantanku. Dia sedang depresi berat. Aku tidak mungkin membiarkannya sendirian di hotel dalam kondisi mental seperti ini. Bagaimana jika dia melakukan hal nekat? Maya melangkah maju 1 tindak, kepalanya tertunduk lesu. "Hana, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini tidak pantas. Aku hanya butuh tempat untuk menjernihkan pikiran selama beberapa hari. Aku janji tidak akan merepotkan. Aku akan tetap berada di kamar tamu." Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Pemandangan ini terasa seperti sebuah dejavu yang buruk. Rian selalu bilang bahwa hubungannya dengan Maya sudah selesai bertahun-tahun lalu, bahwa mereka kini murni, sahabat karib. Namun melihat cara Rian memegang lengan Maya untuk menuntunnya masuk, ada proteksi berlebih yang membuat dadaku sesak. "Seminggu," kataku akhirnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, dingin dan hampa. "Hanya seminggu, Rian, sampai dia mendapatkan tempat baru." "Terima kasih, Hana. Aku tahu kamu wanita yang sangat pengertian." Rian tersenyum lega, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia segera mengambil koper kecil Maya dan membawanya menuju kamar tamu, kamar yang letaknya tepat di sebelah kamar tidur utama kami. Kamar yang dindingnya cukup tipis untuk mendengar helaan napas dari ruangan sebelah. Malam itu, makan malam romantis yang kusiapkan berakhir sia-sia. Rian lebih banyak menghabiskan waktu di kamar tamu, membantu Maya membongkar barang dan memastikan wanita itu merasa nyaman. Aku duduk sendirian di meja makan, menatap lilin yang perlahan meleleh, menyadari bahwa ketenangan rumah tanggaku baru saja dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya tetap menjadi kenangan. Saat aku masuk ke kamar tidur kami, aku mendengar suara tawa kecil Rian dari balik dinding sebelah, suara yang seharusnya hanya milikku malam ini. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan menyadari bahwa persahabatan mereka adalah sebuah kotak Pandora yang baru saja dibuka di tengah-tengah pernikahanku. Pagi pertama setelah kedatangan Maya terasa seperti berjalan di atas hamparan pecahan kaca. Aku terbangun oleh suara gemericik air dari kamar mandi tamu yang hanya berjarak beberapa langkah dari pintu kamar kami. Biasanya, pagi hari adalah waktu tenang bagi aku dan Rian, momen untuk berbagi kopi sebelum hiruk-pikuk pekerjaan dimulai. Namun pagi ini, saat aku melangkah ke dapur, aku menemukan pemandangan yang membuat jantungku berdegup kencang. Maya sudah ada di sana. Ia berdiri di depan kompor, mengenakan kaos kebesaran berwarna abu-abu yang sangat kukenali. Itu kaos lari milik Rian yang biasa ia gunakan untuk tidur. Maya membelakangiku,
bersenandung pelan sambil mengaduk sesuatu di wajan. "Selamat pagi, Hana," sapa Rian yang tiba-tiba muncul dari arah teras belakang. Ia sudah berpakaian rapi, namun wajahnya terlihat jauh lebih segar dibanding semalam. "Lihat, Maya membuatkan sarapan untuk kita," katanya sebagai tanda terima kasih. Maya berbalik, memberikan senyum tipis yang terlihat sangat lugu. "Maaf ya Hana, aku lancang meminjam dapurmu. Aku juga meminjam kaos Rian karena bajuku masih basah di jemuran. Tidak apa-apa kan?" Aku menelan ludah, mencoba meredam gejolak di perutku. "Tentu, tapi lain kali kamu bisa minta baju padaku, Mai. Aku punya banyak daster yang mungkin lebih pas untukmu." Rian tertawa kecil, tidak menangkap nada dingin di suaraku. "Sudahlah Han, seperti dengan siapa saja. Maya sudah seperti keluarga sendiri." Kami duduk di meja makan. Suasana terasa sangat janggal. Maya mulai bercerita tentang tradisi sarapan yang dulu sering mereka lakukan saat masih kuliah. Ia mengingat detail kecil tentang bagaimana Rian tidak suka telur yang terlalu matang, atau bagaimana Rian selalu menambahkan 2 sendok gula pada kopinya. Hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia domestikku, kini dipamerkan Maya seolah ia masih memegang hak milik atas ingatan itu. "Kamu masih ingat tidak Rian, waktu kita terjebak hujan di kantin dan kamu malah menghabiskan bekal sarapanku?" Maya tertawa, matanya berbinar menatap suamiku. Rian ikut terkekeh. "Ah, itu kan karena kamu yang menantangku." Aku hanya diam, mengaduk kopiku yang mendadak terasa pahit. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suara tawa mereka yang bersahutan menciptakan dinding pembatas yang mengucilkanku. Ketegangan meningkat saat malam tiba. Dinding kamar kami yang tipis mulai menunjukkan kelemahannya. Saat aku mencoba untuk tidur, aku mendengar suara isakan dari kamar sebelah. Isakan yang cukup keras untuk membuat Rian yang sedang membaca buku di sampingku langsung waspada. "Hana, sepertinya Maya menangis lagi," bisik Rian. Ia meletakkan bukunya dan beranjak dari tempat tidur. "Rian, ini sudah jam 11 malam," protesku pelan. "Hanya sebentahan, aku hanya ingin memastikan dia tidak melakukan hal bodoh. Ingat kan, dia sedang depresi." Rian keluar dari kamar. Aku mendengar pintu sebelah terbuka, lalu suara gumaman rendah Rian yang mencoba menenangkan Maya. Menit demi menit berlalu. 10 menit menjadi 30 menit. Suara isakan itu berubah menjadi obrolan panjang yang diselingi suara radio pelan dari kamar sebelah. Aku berbaring sendirian, menatap sisi tempat tidur Rian yang kosong. Dinding di sebelahku seolah bergetar oleh kehadiran mereka. Di rumah ini aku adalah istrinya. Tapi malam ini, Maya adalah orang yang paling ia prioritaskan. Kamar sebelah yang berisik itu bukan hanya karena suara manusia, tapi karena dentuman kecurigaan yang mulai meretakkan pondasi kepercayaanku. Hari ketiga seharusnya menjadi titik balik di mana Maya mulai mencari tempat tinggal baru. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia tampak semakin menetap. Pagi itu, saat aku pulang dari pasar, aku menemukan ruang tamu kami telah berubah. Di atas meja kopi, yang biasanya hanya berisi majalah arsitekturku, kini berserakan beberapa lembar foto cetak tua yang warnanya sudah sedikit menguning. Di sana juga ada sebuah kotak musik kayu kecil yang tampak antik. "Oh Hana, kamu sudah pulang?" Maya menyapaku dari sofa. Ia sedang memegang sebuah foto, sementara Rian duduk di sampingnya ikut melihat. "Maaf ya, aku membongkar kotak lama di gudang tadi. Aku sedang mencari dokumen asuransiku yang tertinggal, tapi malah menemukan harta karun ini." Aku meletakkan belanjaan dengan dentuman yang sengaja ku keraskan. "Gudang itu area pribadi, Maya. Dan aku tidak tahu kamu menyimpan barang di sana." "Hanya satu dus kecil, Han," Rian menyahut tanpa mengalihkan pandangan dari foto di tangannya. "Itu barang-barang waktu kami masih di komunitas pecinta alam dulu. Lihat ini Al, ini waktu kami mendaki Gunung Rinjani. Maya hampir pingsan dan aku harus menggendong tasnya sampai puncak." Rian tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat lepas, jenis tawa yang jarang ku dengar akhir-akhir ini karena beban pekerjaannya. Aku mendekat dan melirik foto itu. Di sana, Rian muda tampak merangkul Maya dengan sangat erat di latar belakang awan. Tatapan mereka bukan tatapan sahabat, itu tatapan dua orang yang saling memuja. "Manis sekali ya," Maya berbisik, jemarinya mengelus permukaan foto itu. "Rian selalu jadi pahlawanku, sampai sekarang pun sifat heroisme itu tidak berubah." Maya kemudian memutar kunci di bawah kotak musik kayu itu. Alunan melodi lembut memenuhi ruangan. "Ini hadiah ulang tahun darimu 10 tahun lalu, Rian. Kamu bilang melodi ini mengingatkanmu padaku. Aku tidak menyangka kamu masih menyimpannya di gudang." Rian tampak sedikit salah tingkah. Ia melirikku sekilas. "Aku hanya lupa membuangnya, Mai. Itu tertumpuk barang-barang lama." "Tapi kamu tidak membuangnya," sahut Maya dengan nada menggoda yang menusuk telingaku. Sepanjang sore itu, suasana rumah dipenuhi dengan aroma masa lalu. Maya terus-menerus menarik Rian ke dalam pusaran nostalgia.
Setiap kali aku mencoba masuk ke dalam percakapan, Maya akan memotong dengan kalimat, "Oh, Hana tidak akan mengerti, ini kejadian sebelum kalian kenal." Atau, "Ini cerita internal kami dulu." Aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Aku adalah pemilik sah sertifikat rumah ini. Aku adalah wanita yang memegang buku nikah dengan pria itu. Namun di hadapan nostalgia mereka, aku merasa seperti orang ketiga yang tidak diinginkan. Puncaknya adalah saat makan malam. Maya sengaja memesan makanan dari kedai tua di pinggir kota yang ternyata adalah tempat kencan pertama mereka. "Ingat tidak, Rian? Dulu kita rela mengantri 2 jam demi sate ini," ujar Maya sambil menyodorkan potongan daging ke arah Rian. Rian hendak menyambutnya, namun ia melihat tatapan mataku. Ia berdeham dan mengambil sate itu dengan garpunya sendiri. "Iya, ingat, tapi sekarang rasanya sudah beda." "Tentu saja beda," sahutku tajam. "Karena sekarang ada aku di sini, dan tempat tinggalmu di kamar sebelah itu punya batas waktu, Maya. Sudah ada progres soal apartemenmu?" Suasana mendadak hening. Maya menunduk, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Rian meletakkan garpunya dengan kasar, menatapku dengan sorot mata kecewa. "Hana, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Dia sedang berduka atas hidupnya, dan kamu malah menagihnya seperti penagih hutang." Aku terpaku. Pembelaan Rian terhadap Maya di depanku adalah luka yang lebih perih daripada foto-foto lama itu. Nostalgia ini bukan sekadar kenangan, ini adalah senjata yang digunakan Maya untuk meruntuhkan posisiku, dan suamiku sendiri yang memegang gagang senjatanya. Malam itu, sisa sate dari kedai nostalgia mereka mendingin di atas meja. Sebeku suasana di antara kami. Maya sudah kembali ke kamarnya setelah drama air mata singkat di meja makan, meninggalkan aku dan Rian dalam keheningan yang menyesakkan. Aku mulai membereskan piring-piring, mencoba menyalurkan amarahku lewat denting porselen yang saling beradu. "Bisa pelan-pelan, Han." Rian memecah kesunyian. Ia masih duduk di kursi bar, memijat pelipisnya. "Kenapa kamu harus sekasar itu tadi?" Maya hanya ingin bernostalgia sebentar untuk menghibur dirinya yang sedang hancur. Aku meletakkan piring dengan suara dentuman keras. "Bernostalgia? Rian, dia membongkar gudang kita. Dia memamerkan kotak musik pemberianmu seolah-olah itu adalah simbol bahwa kalian belum usai. Kamu benar-benar tidak melihatnya." Rian tertawa hambar, jenis tawa yang meremehkan logikaku. "Kamu itu terlalu banyak menonton drama, Al. Itu cuma kotak musik tua. Aku bahkan lupa benda itu ada." Maya hanya merasa senang menemukan sesuatu yang familiar di tengah kekacauannya. "Dan kaos lari yang dia pakai, dan cara dia memotong pembicaraanku seolah aku tidak ada." Suaraku mulai meninggi. "Itu namanya rasa nyaman, Hana, karena kami sudah berteman belasan tahun." Rian berdiri, menatapku dengan tatapan yang seolah-olah aku adalah orang asing yang tidak masuk akal. "Aku mulai merasa kamu ini tidak punya empati. Apa kamu lebih suka kalau dia tidur di kolong jembatan? Apa kamu setega itu hanya karena rasa cemburumu yang tidak berdasar?" "Cemburu yang tidak berdasar?" Aku mengulangi kalimatnya dengan rasa sakit yang luar biasa. "Rian, dia mantanmu, dan dia menginap di kamar sebelah kita. Dia sahabatku yang sedang butuh bantuan. Kenapa kamu selalu memutarbalikkan niat baikku menjadi sesuatu yang kotor?" Rian melangkah mendekat, suaranya merendah namun tajam. "Mungkin kamu harus introspeksi, Han. Kenapa kamu begitu tidak percaya pada suamimu sendiri? Apa pernikahan kita sehina itu di matamu, sampai kamu pikir aku akan berkhianat di bawah atap rumah kita sendiri?" Aku tertegun. Ia baru saja memutarbalikkan fakta. Alih-alih membahas perilaku Maya yang tidak sopan, ia justru menyerang karakterku. Ia membuatku merasa bahwa akulah masalahnya. Akulah yang jahat, akulah yang tidak punya hati. "Aku hanya ingin privasiku kembali, Rian," bisikku. Air mata mulai menggenang. "Privasimu tidak hilang, Hana. Yang hilang adalah kewarasanmu karena cemburu buta," ucap Rian dingin sebelum berbalik pergi. Ia tidak kembali ke kamar tidur kami. Aku mendengar langkah kakinya menuju dapur, mengambil segelas air. Lalu, suara ketukan pelan di pintu kamar sebelah. "Mai, kamu sudah tidur?" "Maafkan Hana ya, dia sedang banyak tekanan pekerjaan." Suara Rian terdengar sangat lembut dari balik dinding. Aku berdiri mematung di dapur yang gelap. Dadaku terasa sesak, seperti dihantam godam besar. Suamiku baru saja mengadu pada mantannya tentang keburukanku. Ia memberikan validasi kepada Maya bahwa akulah istri jahat yang harus mereka hadapi bersama. Malam itu, aku menyadari bahwa gaslighting bukan hanya tentang kebohongan, tapi tentang cara seseorang membuatmu meragukan instingmu sendiri. Dan di rumah ini, aku mulai merasa gila. Perseteruan di meja makan semalam meninggalkan sisa-sisa amarah yang mengendap. Rian berangkat kerja lebih awal tanpa mencium keningku. Hanya meninggalkan pesan singkat di atas meja. "Aku lembur. Jangan tunggu aku." Aku tahu, itu hanya alasannya untuk menghindar dari atmosfer berat di rumah ini. Namun, Maya tidak pergi kemana-mana. Ia masih di sini, menjadi parasit yang perlahan menyedot kedamaian di setiap sudut ruangan. Aku memutuskan untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Aku butuh mengembalikan kendali atas rumahku sendiri. Namun saat aku mulai membereskan kamar tidur kami, area yang seharusnya suci dan tak tersentuh, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku mencelos. Saat aku mengganti spray,
Tanganku menyentuh sesuatu yang keras di bawah bantal Rian. Sebuah jepit rambut mutiara yang elegan. Aku tahu persis itu milik siapa. Maya memakainya saat hari pertama dia tiba. Bagaimana bisa benda ini ada di bawah bantal suamiku? Tanganku gemetar. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin terjatuh saat dia membantu Rian merapikan kamar. Tidak, itu alasan yang bodoh. Rian tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke kamar kami selain aku. Rasa ingin tahuku berubah menjadi obsesi yang menyakitkan. Aku mulai memeriksa laci nakas milik Rian. Di sana, di antara tumpukan kaos kaki dan jam tangannya, aku menemukan sebuah botol kecil parfum bunga lili. Aroma yang sama dengan yang dibawa Maya saat pertama kali datang. Botol itu tidak penuh. Seolah-olah sengaja diletakkan di sana agar aromanya merembes ke pakaian-pakaian Rian. Sedang mencari sesuatu, Hana? Aku terlonjak. Maya berdiri di ambang pintu kamar kami. Ia bersandar di kusen pintu dengan santai, memegang sebuah gelas jus. Ia tidak lagi tampak depresi atau hancur. Matanya berkilat penuh kemenangan yang disamarkan. Kenapa jepit rambutmu ada di bawah bantal suamiku? Tanyaku. Suaraku parau menahan ledakan emosi. Maya tertawa kecil, melangkah masuk ke dalam kamar tanpa izin. Oh, itu? Kemarin siang aku merasa pusing, dan Rian memintaku berbaring sebentar di sini, karena kamar tamu sedang sangat panas. AC-nya sepertinya bermasalah. Mungkin terjatuh saat aku tertidur. Berbaring di sini, di tempat tidur kami. Aku melangkah maju, menghadapinya. Hana, jangan terlalu dramatis. Maya meletakkan gelas jusnya di atas meja riasku, meninggalkan bekas lingkaran air di permukaan kayu yang mahal. Rian yang menawarkannya. Dia bilang, baginya aku masih Maya yang dulu. Ruang ini tidak asing bagiku. Kamu tahu kan, rumah ini sebenarnya adalah desain impian yang pernah kami bicarakan saat kami masih bersama. Aku tertegun. Jadi, setiap sudut rumah yang kupikir kami bangun bersama, ternyata adalah sisa-sisa rencana masa lalu mereka. Rian mencintaiku, Hana. Dia menikahimu karena aku pergi saat itu. Bisik Maya. Suaranya sangat dekat di telingaku. Dia hanya merasa bersalah padamu. Tapi lihatlah, siapa yang dia peluk saat dia butuh kedamaian di kamar sebelah. Aku angkat tangan, hampir saja melayangkan tamparan. Namun aku berhenti. Jika aku memukulnya, aku hanya akan memberikan alasan bagi Rian untuk menyebutku istri yang tidak stabil. Keluar dari kamar ini, kataku dengan napas memburu. Dan keluar dari rumah ini, sebelum aku melakukan sesuatu yang akan kita sesali berdua. Maya hanya tersenyum tipis, mengambil jepit rambutnya dari tanganku dengan gerakan lambat, lalu berjalan keluar dengan anggun. Aku terduduk di lantai, menghirup aroma lili yang kini memenuhi kamarku. Jejak-jejak Maya bukan sekedar benda yang tertinggal. Itu adalah penanda wilayah. Ia sedang mencoba menghapus keberadaanku di rumahku sendiri, inci demi inci. Dan yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa suamiku sendiri yang memberikan kuncinya. Malam itu, hujan kembali turun. Lebih lebat dari malam-malam sebelumnya. Setelah penemuan jepit rambut di kamarku, aku menolak berbicara dengan Rian. Aku tidur memunggungi dia, memberikan dinding kebisuan yang kaku sebagai bentuk protes. Rian mencoba menyentuh bahuku, namun aku menepisnya. Hana, jangan seperti anak kecil. Gumamnya lelah sebelum mematikan lampu nakas. Keheningan malam baru saja menyelimuti kami selama 1 jam ketika sebuah jeritan melengking pecah dari kamar sebelah, diikuti oleh suara benda pecah yang sangat keras. Prang! Rian terjaga seketika. Maya? Belum sempat aku mencegah. Rian sudah melompat dari tempat tidur dan berlari keluar. Aku menyusul dengan perasaan was-was yang bercampur muak. Di kamar tamu, suasananya kacau. Sebuah lampu meja terguling dan pecah di lantai. Maya terduduk di pojok tempat tidur, memeluk lututnya, dengan napas yang memburu, hiperventilasi yang terlihat sangat meyakinkan. Mai, ada apa? Apa yang terjadi? Rian berlutut di depannya, menggenggam kedua tangan Maya. Mimpi itu. Rian, mimpi itu datang lagi, isak Maya dengan suara parau. Ia langsung menghambur ke pelukan Rian, menyembunyikan wajahnya di dada suamiku. Aku melihat mantan suamiku masuk ke sini. Aku merasa tercekik. Rian mengelus punggung Maya dengan gerakan yang sangat lembut, sangat ritmis. Shh, tenang.
Kamu aman di sini. Aku ada di sini. Aku berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan tangan bersedekap. Jika dia ketakutan, kenapa lampunya pecah? Bukankah seharusnya dia menyalakan lampu, bukan menghancurkannya? Rian menoleh padaku dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Hana, apa kamu tidak bisa melihat dia sedang mengalami serangan panik? Di mana hati nuranimu? Hati nuraniku ada di tempat yang seharusnya, Rian. Tapi logikaku berkata ini adalah pertunjukan teater. Balasku dingin. Maya, berhentilah. Kamu sudah dewasa. Jika kamu tidak aman di sini, mungkin kamu memang harus pergi ke rumah orang tuamu. Maya menangis semakin kencang. Tubuhnya gemetar hebat dalam pelukan Rian. Maafkan aku, Hana. Aku tidak bermaksud. Rian, tolong suruh dia pergi. Aku takut melihat wajahnya yang marah. Hana, keluar dari sini sekarang, bentak Rian. Kamu hanya memperburuk keadaannya. Aku memperburuk keadaan. Ini rumahku. Keluar. Aku mundur, merasakan hantaman fisik dari kata-kata itu. Aku kembali ke kamar kami, menutup pintu dan menguncinya. Aku duduk di belakang pintu, mendengarkan apa yang terjadi di sebelah. Suara Rian tidak lagi terdengar membentak. Suaranya berubah menjadi bisikan penenang. Aku mendengar suara air mengalir. Mungkin Rian mengambilkan minum. Lalu keheningan yang panjang. Rian tidak kembali ke kamar kami malam itu. Aku terjaga sampai subuh, menatap pintu yang terkunci. Saat cahaya fajar mulai masuk melalui celah gorden, aku mendengar pintu kamar sebelah terbuka. Langkah kaki Rian terdengar menuju dapur. Aku keluar dari kamar dengan mata sembab. Di dapur Rian sedang menyeduh kopi. Ia bahkan tidak menoleh padaku. Dia baru saja bisa tidur 1 jam yang lalu, kata Rian dingin. Aku harus menjaganya sepanjang malam karena dia terus-menerus mengigau namaku. Kamu puas sekarang? Kamu sudah berhasil membuat orang yang sedang menderita merasa seperti sampah? Aku menatap suamiku, pria yang dulu berjanji akan selalu memihakku. Rian, apa kamu sadar? Semalam kamu tidur di kamar yang sama dengan mantan kekasihmu sementara istrimu sendiri mengunci diri di kamar sebelah. Aku tidur di kursi, Hana. Berhentilah berpikiran kotor. Bukan pikiranku yang kotor, Rian, tapi caramu membiarkan dia memanipulasimu yang membuat rumah ini terasa menjijikan. Rian membanting sendok kopinya ke meja. Kalau kamu tidak suka cara saya menolong sahabat saya, mungkin kamu yang harus mencari tempat lain untuk menjernihkan pikiran. Kalimat itu adalah puncak dari segala pengkhianatan. Ia baru saja mengusirku secara halus dari rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri, demi seorang wanita yang datang membawa duka palsu. Kata-kata Rian yang memintaku mencari tempat lain menjadi lonceng peringatan terakhir. Aku tidak menangis lagi. Amarahku telah mengkristal menjadi tekad yang dingin. Jika Rian telah dibutakan oleh kabut manipulasi, maka aku harus menjadi orang yang menyalakan lampu paling terang untuk mengungkap kebenarannya. Pagi itu, setelah Rian berangkat kerja dengan wajah kaku, aku menunggu sampai Maya masuk ke kamar mandi untuk ritual mandinya yang sangat lama. Aku segera mengambil ponsel lamaku dan menghubungi seorang teman, Sari, yang bekerja di salah satu agensi manajemen properti terbesar di Jakarta. Sari, tolong cek status apartemen di kompleks The Sky Terrace atas nama Maya Dirgantara. Katanya unitnya disegel pengadilan karena kasus suap mantan suaminya. Aku menunggu dengan jantung berdebar. 10 menit kemudian pesan masuk. Han, tidak ada unit atas nama Maya yang disegel. Unitnya 12B memang terdaftar atas nama dia, tapi statusnya aktif. Bahkan tagihan listrik dan airnya baru saja dibayar 2 hari yang lalu. Tidak ada catatan hukum atau penyegelan dari pihak kepolisian maupun bank. Darahku berdesir. Kebohongan pertama terungkap. Aku tidak berhenti di situ. Aku menyelinap ke kamar tamu saat Maya sedang sibuk mengeringkan rambut. Koper kecilnya tergeletak di pojok. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di sana, di bawah tumpukan pakaian yang katanya hanya sedikit yang tersisa, aku menemukan sebuah map coklat. Isinya bukan surat penyitaan atau berkas perceraian yang tragis. Itu adalah kontrak kerjasama sebuah butik mewah yang baru saja dibuka. Di dalamnya juga ada sebuah surat undangan pernikahan yang akan datang bulan depan. Pernikahan mantan suaminya dengan wanita lain. Aku menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Maya tidak sedang bangkrut. Ia tidak sedang dikejar hukum. Ia hanya sedang merasa kesepian dan iri karena mantan suaminya telah berpaling. Dan target pelampiasannya untuk memulihkan egonya adalah Rian, pria yang tahu benar betapa mudahnya suamiku itu luluh dengan narasi wanita yang butuh diselamatkan. Sedang mencari bukti apa lagi, Hana? Suara itu datang dari pintu. Maya berdiri di sana, hanya mengenakan handuk, menatapku dengan wajah yang sangat datar. Tidak ada lagi sisa-sisa tangisan serangan panik semalam. Apartemenmu tidak disegel, Maya, kataku sambil melempar map itu ke tempat tidur. Kamu berbohong pada Rian. Kamu memanfaatkan rasa iba suami saya untuk menghancurkan rumah tangga saya. Maya menutup pintu kamar tamu perlahan. Lalu ia tertawa. Tawa yang jernih, tanpa beban. Lalu kenapa kalau aku bohong? Kamu pikir Rian akan percaya padamu?
Dia sudah terlalu menikmati perannya sebagai pahlawanku, Hana. Aku akan menunjukkan bukti ini padanya malam ini. Silahkan, Maya melangkah mendekat. Aura predatornya kini terpancar penuh. Tapi ingat satu hal, Rian lebih memilih tidur di sampingku semalam daripada di sampingmu yang penuh amarah. Baginya, kebenaranku adalah apa yang dia lihat dari air mataku, bukan dari kertas-kertasmu. Kamu sudah kalah sejak malam pertama aku datang. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Kita lihat saja nanti malam, Maya. Mari kita lihat seberapa kuat persahabatan kalian saat dia tahu dia hanyalah pion dalam permainan egomu. Aku keluar dari kamar itu dengan kepala tegak. Namun di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah bukti fisik cukup kuat untuk melawan manipulasi emosional yang sudah merasuki pikiran suamiku? Aku menunggu di ruang tamu dengan tumpukan dokumen hasil penyelidikanku yang tertata rapi di atas meja. Aku tidak akan membiarkan Rian tidur sebelum dia melihat kenyataan ini. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika mobil Rian masuk ke garasi. Rian melangkah masuk dengan bahu merosot, namun matanya langsung tertuju pada Maya yang sedang duduk di sofa dengan sebuah kotak tisu. Tampak sedang terisak pelan. Panggung yang sudah ia siapkan 10 menit sebelum Rian tiba. "Rian, ada yang harus kamu lihat," kataku. Suaraku stabil dan dingin. Rian bahkan tidak melirikku. Ia langsung menghampiri Maya. "Ada apa lagi, Mai?" "Hana, dia membongkar koperku," isak Maya. "Dia menuduhku penipu. Dia bilang aku sengaja datang ke sini untuk menghancurkan kalian. Aku lebih baik pergi sekarang juga, meski aku harus tidur di jalanan." "Lihat ini, Rian." Aku menyambar map coklat itu dan menyodorkannya ke depan wajahnya. "Apartemennya tidak disegel. Ini kontrak bisnisnya yang baru. Dia tidak depresi, dia hanya sedang bermain peran." Rian mengambil map itu, matanya memindai isinya selama beberapa detik. Jantungku berdegup penuh harap. Akhirnya dia akan sadar. Namun, Rian justru melempar map itu ke lantai dengan kasar. "Kamu benar-benar sudah keterlaluan, Hana. Kamu sampai menyewa orang untuk memata-matai dia." Aku terperangah. "Apa? Itu bukan poinnya, Rian. Poinnya adalah dia berbohong." "Dia tidak berbohong soal traumanya," bentak Rian. "Maya sudah menceritakan semuanya padaku tadi siang lewat telepon. Dia bilang dia terpaksa membayar tagihan apartemen itu karena ancaman mantan suaminya. Tapi dia tidak bisa tinggal di sana karena merasa tidak aman secara psikis. Dan soal kontrak itu usaha terakhirnya untuk menyambung hidup." Aku tertawa getir. "Dan kamu percaya begitu saja? Rian, buka matamu. Dia memanipulasi setiap detail agar kamu merasa menjadi penyelamatnya. Yang kulihat adalah istrimu yang sudah berubah menjadi monster pencemburu yang tidak punya privasi." Rian menunjuk ke arah pintu. "Kamu membongkar barang pribadinya, Hana. Itu tindakan kriminal." "Rian, tolong jangan bertengkar karena aku." Maya bangkit dari sofa, memegang lengan Rian. Tubuhnya sangat dekat dengan Rian. "Mungkin Hana benar. Aku adalah beban. Biarkan aku pergi." "Tidak, Mai. Kamu tidak pergi kemana-mana." Rian memegang tangan Maya, lalu menatapku dengan tatapan yang menghancurkan seluruh sisa cintaku. "Malam ini, aku yang akan tidur di kamar tamu, untuk memastikan dia aman dari gangguanmu. Dan besok, kita harus bicara serius tentang masa depan pernikahan kita." Rian menuntun Maya masuk ke kamar tamu. Sebelum pintu tertutup, Maya menoleh ke arahku. Tidak ada air mata di matanya, hanya sebuah senyuman kemenangan yang sangat tipis, seolah dia baru saja menyelesaikan skakmat dalam permainan catur. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu yang gelap. Dokumen-dokumen yang kuperjuangkan berserakan di lantai, tak berharga. Batas antara persahabatan dan selingkuhan sudah benar-benar runtuh. Suamiku tidak hanya berbagi rumah dengan mantannya, dia telah berbagi sisi emosional, kepercayaan, dan kini dia secara terang-terangan menjadikanku musuh di rumahku sendiri. Kesadaranku menghantam dengan keras. Bukti fisik tidak akan pernah menang melawan seseorang yang ingin ditipu. Rian bukan tidak tahu, dia hanya tidak ingin tahu. Pagi itu tidak ada suara hujan, hanya suara kicauan burung yang terasa mengejek kesunyian di dalam rumah. Aku tidak tidur sedetik pun. Aku menghabiskan malam dengan mengemas pakaianku ke dalam 2 koper besar yang kini tersembunyi di dalam lemari. Aku tidak ingin pergi diam-diam seperti pencuri. Aku ingin pergi setelah memberikan satu ujian terakhir bagi sisa-sisa kewarasan suamiku. Pukul 7 pagi, Rian keluar dari kamar tamu. Wajahnya tampak kusut, namun ada binar pengabdian yang menjijikan saat ia menoleh ke pintu kamar Maya sebelum menuju dapur. Aku sudah duduk di meja makan, lengkap dengan secangkir kopi hitam yang mengepul. Di depanku, selain dokumen yang kemarin berserakan, kini ada selembar kertas baru. Formulir pendaftaran apartemen sewa atas namaku. "Rian, kita harus bicara. Sekali saja, tanpa Maya di antara kita," kataku datar. Rian menghela napas, mengambil duduk di hadapanku dengan ekspresi defensif.
Kalau kamu mau membahas dokumen palsu itu lagi, aku tidak punya waktu, Han. Bukan soal itu, aku mendorong kertas sewa apartemen itu ke arahnya. Aku sudah menemukan tempat tinggal untuk Maya. Temanku punya unit kosong yang bisa dia tempati secara gratis selama sebulan. Aku bahkan sudah membayar depositnya sebagai bentuk empati yang kamu tuntut dariku. Dia bisa pindah siang ini. Aku sudah memesan jasa angkut barang. Rian terdiam, menatap kertas itu dengan ragu. Han, dia sedang tidak stabil. Memindahkannya ke tempat asing sekarang bisa memperburuk. Ini ujiannya, Rian. Aku memotongnya. Suaraku sedikit bergetar namun tegas. Jika ini benar-benar tentang membantu sahabat yang kesusahan, maka solusi ini sempurna. Dia dapat tempat tinggal, privasi kita kembali, dan dia tetap aman. Tapi jika kamu menolak solusi ini, aku menatap matanya dalam-dalam. Berarti ini bukan tentang membantu Maya. Ini tentang kamu yang ingin dia tetap berada di sini. Ini tentang kamu yang lebih memilih masa lalumu daripada masa depan kita. Rian tampuk tersudut. Logikanya mulai berbenturan dengan narasi pahlawan yang ia bangun. Hana, aku hanya butuh beberapa hari lagi untuk memastikan. Tidak ada beberapa hari lagi, Rian. Aku mengeluarkan ponselku. Pilihannya sekarang. Hubungi dia. Katakan bahwa mobil jemputan akan datang jam 1 siang. Jika kamu melakukannya, aku akan menganggap seminggu ini sebagai kekhilafan besar dan kita bisa mulai memperbaiki semuanya. Tapi jika kamu melarangnya pergi... Tiba-tiba, pintu kamar tamu terbuka. Maya berdiri di sana dengan gaun tipis-tipis. Matanya sembab. Panggung rutinnya dimulai. Rian, ada apa? Aku mendengar suara mobil jemputan. Maya melangkah mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Hana ingin mengusirku lagi ya? Rian, kepalaku sakit sekali. Aku merasa tidak sanggup jika harus pindah sendirian ke tempat asing. Rian menatap Maya yang tampak rapuh, lalu menatapku yang tampak keras. Ia melepaskan tangan dari meja, lalu menggenggam jemari Rian. Maaf Hana, suara Rian mendingin. Dia tidak bisa pergi dalam kondisi seperti ini. Kamu terlalu egois. Kamu hanya memikirkan ketenanganmu sendiri tanpa peduli dia sedang hancur. Batalkan jasanya. Maya tetap di sini sampai aku bilang dia sudah cukup kuat untuk pergi. Aku tersenyum, sebuah senyum pahit yang menandakan akhir dari segalanya. Ujian terakhir telah selesai, dan suamiku gagal dengan nilai 0 besar. Terima kasih atas jawabannya, Rian, kataku sambil berdiri. Aku tidak menangis. Aku merasa sangat ringan, seperti beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundakku. Apa maksudmu? Rian mengernyit bingung. Maksudku, kamu benar. Aku harus memikirkan ketenanganku sendiri. Aku berjalan menuju kamar utama, menarik keluar 2 koper besarku yang sudah siap. Rian dan Maya terpaku di meja makan saat melihatku menyeret koper-koper itu menuju pintu depan. Rian, apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Rian mengejarku, suaranya mulai panik. Aku pergi, Rian. Bukan Maya yang pindah, tapi aku. Kamu ingin menjaga dia? Silakan. Jaga dia sepuasmu. Kamar ini, tempat tidur ini, dan pria yang ada di depanku ini, kalian boleh memilikinya. Aku tidak ingin berbagi rumah dengan masa lalu yang tidak pernah selesai. Suara debum pintu depan yang kututup di belakangku adalah suara paling melegakan yang pernah kudengar. Aku tidak menoleh lagi ke arah jendela, di mana aku tahu Rian sedang berdiri terpaku. Aku masuk ke dalam taksi, memesan perjalanan menuju apartemen yang sudah kupersiapkan diam-diam. Selama seminggu pertama, ponselku tidak berhenti bergetar. Puluhan pesan dari Rian masuk setiap jam. Hana, pulanglah. Ini kekanak-kanakan. Maya akan pindah lusa. Hana, aku tidak bisa menemukan berkas pajakku. Kamu simpan di mana? Maya jatuh sakit lagi. Aku bingung harus bagaimana. Tolong angkat teleponnya. Aku mengabaikan semuanya. Aku memblokir nomor Maya sejak menit pertama aku pergi. Aku sadar, selama ini aku bukan hanya istri bagi Rian. Aku adalah pilar yang menjaga kewarasan dan keteraturan hidupnya. Kini, setelah pilar itu dicabut, rumah yang ia pertahankan mati-matian demi Maya mulai runtuh dengan sendirinya. Sebulan kemudian, aku bertemu dengan Sari, temanku yang bekerja di manajemen properti. Ia membawa kabar yang sudah kuprediksi. Rian mengusir Maya 2 minggu lalu, Han, ujar Sari sambil menyeruput kopinya. Tetangga bilang mereka bertengkar hebat. Maya ternyata membawa laki-laki lain ke rumah saat Rian sedang kerja. Dan yang lebih parah, Rian menemukan bukti bahwa Maya selama ini memalsukan rekam medis depresinya untuk mendapatkan perhatiannya. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa menang. Hanya ada rasa hampa yang tenang. Rian baru sadar setelah dia tidak punya musuh bersama untuk disalahkan. Tanpa keberadaanku yang bisa mereka jadikan alasan untuk bersatu, Rian dan Maya dipaksa menghadapi satu sama lain secara nyata. Dan tanpa topeng korban, Maya hanyalah seorang parasit, sementara Rian hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya demi nostalgia yang basi. Suatu sore, Rian menungguku di lobi kantor. Ia tampak jauh lebih kurus. Tidak ada lagi sapaan pahlawan atau nada meremehkan.
hanya ada penyesalan yang terlambat. Hana, rumah itu sangat sepi, suaranya parau. Aku sudah mengusir Maya. Aku sudah mengganti semua spraynya. Aku membuang kotak musik itu. Tolong, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki rumah kita. Aku menatap pria yang dulu kupikir adalah pelabuhan terakhirku. Rian, rumah itu bukan tentang tembok atau furnitur. Rumah adalah tentang rasa aman. Dan kamu menghancurkan rasa amanku saat kamu membiarkan wanita lain tidur di samping kamar kita, sambil menertawakan harga diriku. Aku hanya bodohan. Aku tertipu. Kamu tidak tertipu, Rian. Kamu memilih untuk percaya padanya. Karena ego pahlawanmu lebih besar daripada rasa hormatmu pada istrimu sendiri. Aku menarik nafas panjang. Aku sudah menemukan rumah yang sebenarnya sekarang. Rian mengerenyit. Rumah siapa? Kamu tinggal dengan siapa? Dengan diriku sendiri, jawabku tegas. Aku tidak perlu lagi berbagi ruang dengan masa lalumu. Aku tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah aku cukup berharga di mata suamiku. Aku adalah rumahku sendiri. Aku berjalan melewati Rian, meninggalkan dia yang masih mematung di tengah keramaian lobi. Aku naik ke mobilku, menyalakan radio, dan berkendara menuju apartemen kecilku yang bersih, terang, dan tanpa aroma bunga lili. Di sana, tidak ada kamar sebelah yang berisik, tidak ada jejak yang tertinggal, hanya ada masa depanku yang baru saja dimulai. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.